Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Hari ini sebenarnya pembahasannya sih saya tidak ingin membahas tentang apa yang bukan ranah saya ya. Tapi saat saya membaca dari pemberitaan yang disampaikan oleh KP2MI bahwa jutaan orang sekarang itu dipersilahkan ke luar negeri ya. Menurut pemahaman saya ya, karena pemahaman seseorang itu beda-beda ya teman-teman ya. Ini saya membaca dari Bapak kita, Menteri KP2MI. Semoga ini salah ya. Tetapi kamu jangan pulang dulu. Karena kalau kamu pulang dulu, kamu nggak mempersiapkan semuanya, ada jutaan orang yang di luar sana menjadi pengangguran, pendidikannya tinggi-tinggi, tetapi tidak ada lapangan pekerjaan buat mereka dan 70 juta orang, ya 70 juta orang siap menggantikan posisimu. Tidak peduli kamu ada di manapun, baik kamu ada di Korea, di Jepang, atau dimanapun kalian berada. Jadi kalian yang saat ini sudah ada di luar negeri sebaiknya bekerjalah dengan baik, ya. Ngerti nggak? 70 juta orang ini wong piro rek? Saharat-harat loh. Ngerti nggak maksud saya? Jadi sekarang itu pemerintahan Indonesia itu lagi menggalangkan, bukan menggalangkan ya, menginginkan bahwa warga negara Indonesia itu harus kerja di luar negeri karena gaji di luar negeri itu sangat besar sekali. Ini saya sangat senang sekali dengan pernyataan Pak Menteri ya, Pak Kardin ya. Jadi di mana dulu mencolot itu anu gue kira. Sorry. Jepat meneh sito lah persiapannya kurang nih. Jeprak-jeprak kabeh. Jadi ya seperti itu ya, kalian semuanya itu kita yang ada di luar negeri ini digas nih apa direm rek? Ngopo tuh iki HP ku melorot-melorot iki. Kita sebagai orang yang ada di luar negeri, kita gas atau kita rem? Atau kita tetap harus di luar negeri, jangan pulang? Hah? Tetap semangat ya, nggak usah pulang ya. OTW Miss Budal nih Hongkong, ayo wes budal kabeh wes. Jadi di Indonesia tidak ada lapangan pekerjaan, pemerintah menyarankan untuk kalian kerja di luar negeri. Anak-anak SMA sekarang adalah pembekalannya adalah bagaimana caranya kerja di luar negeri. Ini bukan orang lain lagi ya. Dulunya kan PT-PT yang masuk-masuk ke SMA itu ya. Tapi sekarang itu dari Pak Menteri sendiri itu langsung turun tangan. Jadi anak-anak sekarang itu diedukasi langsung oleh Pak Menterinya untuk ke luar negeri. Jadi di zaman saya masih kecil dulu itu biasanya PT yang promosi. Jadi ini langsung ditengarai apa toh? Dilakukan oleh Pak Menteri sendiri ya. Semoga anak-anak ini lulus sekolah semuanya ke luar negeri. Kayak gitu toh. Jadi buat kalian semua yang ada di Hong Kong, wes tetap bertahan di sini rek. Digas rek, ojo direm rek. Direm teh ambiar wengko. Ambiar tenan wengko lek sampai murem set. Makanya jangan 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 mengatakan bahwa kita semuanya baik-baik aja, kita pulang saja. Terus habis itu ada cowok, ada laki-laki jatuh cinta sama kamu. Mama pulang saja, aku mencintaimu. Akan ku biayai hidupmu. Lah, lah, lah. Teko omah, randu apa-apa. Bener nggak sih? Habis itu kamu bercinta di sana, di sini, berkembang biak. Ya nggak salah kalian berkembang biak. Tetapi sangat rugi sekali saat Pak Menteri aja menyarankan kalian ke luar negeri 70 juta orang. Wow. Makanya anak-anak sekarang itu cita-citanya keluar negeri, tapi bukan Kamboja. Saya harap bukan Kamboja ya, karena anak-anak sekarang itu pikirannya kerja enak, cepet, tanpa proses. Jadi apakah ada pembekalan mental yang dimana di luar negeri itu tidak mudah gitu loh. Kalau tidak selektif ke luar negeri itu mentalnya bisa depresi loh. Bener, anak-anak sekarang itu saya nggak bisa menghakimi juga ya, tapi anak-anak sekarang itu mengharapkan instan, maunya cepat, pingin cepat ke Jepang, nyampe di Jepang mereka tidak mempersiapkan bahwa Jepang itu dingin,
atau bagaimana attitude-nya orang Jepang, terus habis itu mereka kepingin ke Hong Kong, nyampe di Hong Kong gleor dan tidak berani, ya, tidak berani melakukan apapun, tidak berani kayak belajar culture di negara-negara penempatan. Ya, kalau cuman secara prosedural, on prosedural, saya rasa masyarakat kita sudah tahu ya. Tetapi bekal yang paling utama adalah mental. Karena ya saya lihat sekarang itu PT-PT memang lebih cenderung ke perlindungan ya. Bagus, tetapi kita harus menerima kenyataan bahwa di luar negeri itu tidak seenak yang dibayangkan gitu loh. Apakah itu juga dibahas ya? Ya, karena kita bukan orang yang ada di dalam pemerintahan, kita nggak tahu nih. Miss, kalau ke Singapura ada lowongan, DM aja Mbak, langsung DM. Loker terapis ada nggak Bun? Terapis apa kowe iki? Apa sih mau terapis? Ada yang nanya ini laporan apa pekerjaan terapis. Pengen iki lho senggarane wong terus marno di terapis termerono teko Kamboja. Karena pertanyaannya itu sudah itu loh, bukan saya menganggap rendah ya teman-teman. Karena kalian itu butuh pekerjaan terus penake bagian pijet-pijet. Terapis sih kan pijet ya? Iya tak? Juga ono rek, gue semut takokin di aku iki bagian pertikaian tok, yang lainnya saya nggak paham. Terapi sopo? Ndek kene kok malah kayak kae dokter-dokteran ngakune dadi dokter tibake kudu. Maksud saya nggak paham tentang terapis-terapis, yang saya tahu tentang pekerja migran yang ada di luar negeri jadi TKW. Wes, pembantu atau ART. Kamu jadi terapis, kamu ngebayangin berangkat jam 8 pulang jam 5 gitu. Jadi terapis di luar negeri nggak payu, Mbak. Nggak ada. Adanya terapis mano. Engko lek wis kadung nganu, yo nganu-nganu. Bukan saya ingin merendahkan ya. Sebelum nanya, logika dipakai. Kerja di luar negeri, bagian terapi sih terapis apa? Terapis kungkung-kungkung ben iso ngadeg. Terapis kungkungnya ben iso ngececer. Kan ya enggak gitu konsepnya. Maksudnya sebelum nanya, inilah kenapa orang-orang Indonesia itu hanya melihat judul, melihat melihat nama, udah gitu terpesona. Enggak, ini kalian yang mudah ditipu oleh orang. Menginginkan kerjanya di hotel. Ditanyai kuliahnya nggak di perhotelan. Ini kerja jadi tukang las. Penggawaiannya mancing. Lah apakah penggawaian tukang mancing gak iso ngelas? Kan ya nggak iso toh. Harus ada skill kan? Iya kan? Secara secara logika untuk menipu orang Indonesia itu sangat mudah sekali. Sangat mudah. Dengan pertanyaan-pertanyaan konyol yang tidak di-searching dulu. Harus tahu dulu sebelum bertanya. Lek wajah berjerawat boleh sih ke luar negeri, kecuali jerawatmu sak pentol tak pentol pentol nek sak pernong pernong ya ora iso rek. Lek jerawatmu ya sak itik, lek jerawatmu sak rai sak dapur ya ora oleh. Ya kan kotor ngono kuwi lho. Iya kan? Bukan saya ngerendahin terapis ya, jangan baper ya. Ini baper ini. Di Hong Kong nggak ada pekerjaan terapis-terapis itu. Tuh kan ada yang baper kan? Ada yang baper kan? Sekolah terapis mahal, nggak ada hubungan sama saya. Sekolah terapis mahal. Tapi pertanyaannya ada di saya, dan saya ada di Hong Kong, nggak ada. Bukan mau merendahkan ya. Orang saya GR. Makanya juga gampang keobongan jembut. Pertanyaannya apa, jawabannya apa. Nggak ada yang rendahin kamu. Nggak ada, jangan baper. Nek kamu nggak tahu siapa saya, jangan baper, jangan komen di sini, di skip. Saya tahu terapis itu mahal, tapi pertanyaan dia adalah di saya. Di Hong Kong nggak ada pekerjaan terapis. Malah baper gitu. Tidak ada yang merendahkan, kamu aja yang merasa terendahkan. Ojo geeran. Kuwi ana open PC PC kuwi. Manuk sak klepere open PC PC PC. Koyok sing ganteng-ganteng wae. Sopo kuwi sing kongkon PC? Ning kene dudune apa sing antemu dudune? Hah? Kuwi sing PC PC